Tak lama mereka jalan rekandau, kabut tiba-tiba turun dan angin mulai bertiup kencang. Cuaca yang awalnya hangat mendadak jadi dingin. Spontan Bagas nyebut, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Bang Roni bilang, "Dingin ya, dingin ya." Bener kan apa aku bilang? Makanya, jangan suka nyeletuk yang aneh-aneh di sini. Langsung dikasih dingin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua rekan Dao? Semoga kalian selalu sehat dan sukses. Di malam ini, aku akan menceritakan satu kisah horor. Bagi kalian yang suka naik gunung rekan Dao, cerita ini pasti relate sama kalian, yaitu tentang pengalaman Bagas waktu pertama kali mendaki gunung yang ada di Jawa Tengah. Pengalaman pertama itu pasti nggak akan bisa terlupakan rekan Dao. Apalagi kalau di sepanjang perjalanan, terjadi hal-hal menyeramkan yang bikin bulu kuduk kita itu merinding. Sejak awal, dia ini memang udah dibikin deg-degan sama hawa dingin yang tiba-tiba nusuk tulang, sampai kejadian mistis pada saat perjalanan turun yang datang menghampiri mereka. Penasaran apa yang terjadi dan kenapa semua ini bisa terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita mimpi horor bersama. Jadi, kisah yang akan aku ceritakan ini dialami oleh seseorang yang bernama Bagas. Jadi rekan Dao, pengalaman horor ini terjadi sekitar tahun 2020 saat Bagas ini mendaki salah satu gunung di Jawa Tengah yang kita sebut saja namanya Gunung Ek. Keinginan untuk mendaki gunung ini berawal saat Bagas tidak sengaja nonton video di IG yang membahas soal misteri dari gunung ini. Katanya, di balik pemandangan alam yang indah, gunung ini menyimpan banyak sekali kisah mistis. Bukannya takut sama kisah itu, Bagas malah penasaran rekan Dao. Dan sejak saat itulah Bagas jadi ingin mendaki gunung itu. Bagas pun mulailah mencari info lagi soal pendakian itu di sosial media. Terus dia menemukan ada salah satu open trip yang menawarkan pendakian ke gunung ini di bulan Oktober 2020. Nah, karena di tanggal itu Bagas juga lagi senggang. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung daftar ke open trip itu. Entah kenapa, Bagas sangat excited rekan Dao. Padahal sebelumnya dia nggak pernah mendaki. Dan ini akan menjadi pendakian pertamanya. Sebagai pendaki pemula, Bagas juga belum punya teman sama sekali. Dia sendirian datang ke sana rekan Dao. Tapi untungnya, ketua open trip yang bernama Bang Yono itu bilang kalau pendakian kali ini ada 30 anggota. Jadi tidak perlu khawatir kalau dia akan dibiarkan sendirian. Nanti di sana pasti akan dapat banyak teman baru, kata si Bang Yono. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba rekan Dao. Di tanggal 9 Oktober malam, Bagas berangkat dari rumahnya menuju ke titik kumpul. Di sana, Bagas bertemu sama peserta open trip lainnya. Tak lama, mereka melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah menaiki bis yang memang sudah disediakan. Setelah menempuh perjalanan selama berjam-jam, mereka akhirnya sampai di kota tujuan tanggal 10 Oktober jam 10 pagi. Terus mereka ini melanjutkan perjalanan lagi ke base camp menggunakan truk. Sesampainya di base camp, Bang Yono ketua pimpinan itu bilang, "Selamat datang semuanya, selamat bergabung di pendakian gunung ini. Nanti kita akan melewati 5 pos ya, untuk bisa sampai ke puncak dan kita akan ngecamp semalam di pos 3. Estimasi perjalanan ini kurang lebih 2 hari. Besok di tanggal 12 Oktober, kita sudah sampai lagi di base camp ini. Karena pesertanya lumayan banyak, ada 30 orang, kita akan bagi jadi 3 kelompok ya. Setiap kelompok nanti akan didampingi satu porter. Jadi pastikan kalian ingat porter masing-masing biar gampang kalau butuh sesuatu," kata Bang Yono. Dan Bagas masuk di kelompok 1. Nama porternya Bang Roni. Sebelum lanjut jalan, Bang Roni ini ngajak masing-masing kelompoknya ini untuk saling kenalan dulu. Dan Bagas bisa langsung akrab sama peserta kelompok 1. Ada yang namanya Aji, Gilang, Lukman, dan juga Seno. Nah, setelah ngobrol sebentar, ternyata dari 10 orang yang ada di kelompoknya Bagas rekan Dao, 8 diantaranya termasuk Bagas belum pernah daki gunung. Jadi ini akan menjadi pendakian pertama bagi 8 orang ini loh. Waktu tahu itu, Bagas merasa lega karena dia merasa bukan hanya dia pendaki pemulanya. Akhirnya perjalanan pun dimulai rekan Dao. Mereka jalan sesuai urutan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok si Bagas jalan paling depan, disusul kelompok 2 dan kelompok 3 paling belakang. Sesampainya di pos 1, mereka istirahat sebentar sambil nunggu kelompok yang lain datang. Terus Bagas ini tiba-tiba nyeletuk, ternyata gunung ini enggak ada angker-angkernya ya, kata Bagas. Bang Roni ketua porter langsung negur, kamu jangan ngomong sembarangan, ingat loh, kita ini lagi di alam. Dulu waktu pertama kali aku mendaki Gunung X ini, aku juga pernah bilang kayak gitu gas. Terus tiba-tiba aku kedinginan, hampir hipotermia. Udah, pokoknya di sini harus jaga ucapan dan sikap, kata Bang Roni. Bagas bilang, "Iya maaf bang, sebenarnya aku tertarik mendaki gunung itu karena aku dengar kisah-kisah misterinya." Roni bilang, "Udah tetap aja jangan sembarangan. Kalau sampai terjadi apa-apa, bukan kamu aja yang repot, kita serombongan juga bisa kena gitu." "Iya bang, maaf bang," kata Bagas. Setelah istirahat cukup, mereka pun melanjutkan lagi perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Tapi tak lama mereka jalan
jalan rekan Dao, kabut tiba-tiba turun dan angin mulai bertiup kencang. Ruang yang semula hangat mendadak jadi dingin. Spontan Bagas bilang, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Bang Roni bilang, dingin ya, benar apa aku bilang kan? Makanya jangan suka nyeletuk yang aneh-aneh kau di sini. Langsung dikasih dingin kan? Bagas bilang, iya bang. Ya udah jalan aja. Insya Allah aku masih aman kok. Bagas melanjutkan perjalanan sambil menahan hawa dingin yang sangat menusuk. Sekitar jam 3 sore, akhirnya mereka sampai di pos 2. Di sana pandangan mata Bagas langsung tertuju ke satu pohon besar. Di sana Bagas lihat, di bawah pohon itu ada batu besar dan ada sajen di atas batu itu rekan Dao. Setelah diperhatikan lebih dalam lagi, batu itu tiba-tiba bergerak. Di situ Bagas baru sadar rekan Dao, kalau itu ternyata bukan batu. Itu ternyata punggung nenek-nenek kecil, menggunakan kebaya warna abu-abu lusuh. Setelah nenek itu mulai balik badan Bagas, semakin kaget lagi rekan Dao, karena muka nenek itu datar rekan Dao. Enggak ada mulut, enggak ada mata, enggak ada hidung. Melihat itu, tubuh Bagas mendadak kaku. Matanya nggak bisa berkedip dan dia juga nggak bisa bicara rekan Dao, seperti sedang ketindihan. Tapi posisi Bagas berdiri. Bagas cuma bisa istighfar dalam hati rekan Dao. Astagfirullah, astagfirullah. Tak lama, alhamdulillahnya tubuhnya bisa bergerak kembali. Setelah Bagas kembali bisa bergerak, nenek itu udah nggak ada. Kejadian itu langsung bikin Bagas kepikiran sama ucapan Bang Roni. Bagas merasa kalau dia sedang ditegur gara-gara dia bicara sembarangan. Nggak lama Bang Roni nanya, "Kamu kenapa Gas?" Bagas jawab, "Nggak apa-apa Bang." "Bener kamu nggak apa-apa," kata Bang Roni. "Iya nggak apa-apa, cuman lemas aja aku." Di situ Bang Roni ini sepertinya sadar rekan Dao kalau Bagas baru aja dilihatin sesuatu. Akhirnya Bang Roni bilang, "Udah, fokus ya Gas, fokus." Sambil menepuk punggungnya, "Banyak-banyak doa, nanti di pos 3 kita istirahat," kata Roni. Di tengah jalan menuju pos 3, Bagas ini kembali merasa hawa dingin waktu itu. Sangat-sangat dingin rekan Dao. Tapi Bagas melihat anggota yang lain biasa aja rekan Dao. Soalnya cuacanya nggak sedingin yang Bagas rasakan. Saat itu, Bagas tak henti-henti membaca doa dalam hati. Ya Allah, tolong lindungi aku. Lindungi aku. Setelah sampai di pos 3, Bagas langsung diminta untuk istirahat sambil menghangatkan diri di shelter. Sementara para porter dan juga peserta lainnya mulai membangun tenda. Saat tenda udah siap rekan Dao, sekujur tubuh Bagas ini masih menggigil kedinginan dan perlahan raut wajahnya mulai kelihatan linglung. Waktu itu, cuaca sudah mulai gelap. Bagas diminta agar dia istirahat di tenda panitia supaya kondisinya selalu tetap terpantau. Karena kondisi Bagas semakin melemah, akhirnya Bagas diminta untuk istirahat dan tidur. Keesokan paginya, sekitar jam 3 pagi, seluruh anggota sudah bangun untuk melanjutkan pendakian. Panitia bilang kalau perjalanan kali ini akan jauh lebih berat karena akan summit sampai puncak. Jadi, buat kalian yang merasa capek dan fisiknya kurang fit, kalian boleh tinggal di tenda aja. Istirahat aja yang cukup sebelum nanti kita turun ke base camp. Dari total 30 peserta rekan Dao, hanya 15 orang yang bersedia melanjutkan pendakian, termasuk Bagas. 15 lainnya nggak mau ikut karena pada capek semua. Bang Yono, ketua open trip, nanya ke Bagas, "Gas, kamu yakin mau lanjut daki? Ini treknya berat loh Gas. Badanmu masih lemas nggak?" Bagas jawab, "Udah bang, udah nggak lemas kok. Aku mau ikut sampai puncak." Bagas mikir, ini adalah pendakian pertamanya. Masak ia nggak sampai puncak? Yono bilang, "Ya udah, kalau mau ikut nggak apa-apa. Kamu pakai jaketnya, kalau nanti merasa capek atau gimana, langsung bilang aku ya." Singkat cerita, mereka semua akhirnya sampai di area Pasar Setan. Lokasinya setelah pos 5 rekan Dao. Dan katanya rekan Dao, Pasar Setan ini termasuk salah satu spot yang konon terkenal mistis di gunung ini. Mitosnya, tempat ini adalah tempat para makhluk gaib saling bertransaksi, sebagaimana layaknya pasar. Makanya, setiap kali pendaki yang melewati Pasar Setan ini, katanya harus melempar koin rekan Dao, biar enggak dianggap punya hutang. Estimasi perjalanan dari Pasar Setan sampai ke puncak itu kurang lebih butuh waktu 1 jam. Di sana mereka jalannya santai aja rekan Dao. Mereka juga sempat berfoto-foto. Kebetulan juga salah satu peserta open trip yang bernama Seno memang bawa kamera. Jadi banyak peserta yang minta difotoin sama Yono. Dan mereka yang udah selesai foto langsung lanjut jalan duluan menuju puncak. Tanpa sadar, di tempat itu cuma tinggal Seno sama Bagas. Mereka foto paling belakangan. Tak lama, datang lagi rombongan pendaki lain dari Purwokerto. Mereka ini beda open trip ya rekan Dao. Salah satu dari mereka nanya ke Bagas sama Seno, mau ke puncak mas? Berdua aja?" Bagas jawab, "Iya bang, mau ke puncak. Rombongan kami udah naik duluan bang." "Oh ya udah, bareng kami aja lah mas. Kami juga mau ke puncak." Ternyata rekan Dao, jalur menuju ke puncak dari area Pasar Setan ada banyak cabangnya. Ada yang ngarah ke samping, ada yang ke bawah, tapi anehnya enggak ada yang ngarah ke atas. Mereka berenam ini akhirnya memilih jalannya ke samping. Tapi setelah berjalan cukup jauh rekan Dao, ternyata jalannya buntu. Salah satu pendaki Purwokerto itu ngajak mereka untuk kembali agar tidak nyasar terlalu jauh. Mereka kembali bingung rekan Dao. Mereka tidak tahu mau ambil jalur yang mana. Tak lama, mereka dengar ada suara ramai dari atas. Di
situ mereka yakin kalau itu adalah suara orang-orang yang ada di puncak. Setelah berunding, akhirnya mereka coba menyusurin semua cabang jalan itu satu persatu. Dan setelah lumayan lama mereka muter-muter nggak tentu arah selama 2 jam rekan Dao. Akhirnya mereka berenam ini, termasuk Yono dan Bagas, menemukan jalan menuju puncak. Sesampainya di puncak, para peserta dan panitia open tripnya Bagas ternyata memang lagi nungguin Bagas sama Seno. Mereka heran, udah lewat dari 1 jam kok Bagas sama Yono nggak kunjung sampai. Maka ditungguin sama mereka di atas. Bang Yono langsung nanya, kalian lewat jalur mana kok lama? Bagas bilang, nggak tahu jalur apa bang. Pokoknya tadi kami sempat nyasar terus kami muter-muter dulu. Tapi kalian ngelewatin gardu kan? Kata Bang Yono. Gardu apa? Nggak ada. Kayaknya sepanjang jalan kami nggak ngeliat gardu bang, kata Seno. Yang bener kamu, kalau mau ke puncak pasti melewatin gardu loh, kata Bang Yono. Nggak ada bang, nggak ada kan Sen? Nggak ada bang, nggak ada. Habis dari pasar setan, yang kami lihat ada banyak jalan bercabang bang. Kami menyusurin satu-satu jalan itu, makanya lama. Dan kami juga nggak ngelihat gardu sama sekali, kata Bagas. Mendengar itu Bang Yono langsung bilang, astaga Tuhan nyasar kalian. Di pasar setan, banyak pendaki yang hilang di pasar setan. Syukurlah kalian masih selamat. Udah jangan mencar-mencar lagi, nanti turunnya hati-hati. Jalur ke puncak cuman ada satu, kok bisa kalian melihat ada beberapa cabang jalan? Jadi mereka ini disasarin rekan Dao. Mendengar itu, Seno sama Bagas langsung shock. Mereka awalnya memang merasa kalau mereka ini nyasar karena nggak tahu jalur. Tapi ternyata mereka ini bukan nyasar rekan Dao, tapi disasarin. Untungnya mereka bisa selamat rekan Dao. Di perjalanan turun dari puncak, sesuai arahan Bang Yono, kali ini Bagas akan ekstra lebih hati-hati. Tapi tanpa dia sadari, justru waktu di perjalanan turun inilah momen paling tidak diinginkan itu terjadi. Setelah istirahat sebentar dan puas foto-foto di puncak, Bagas sama 15 rombongannya ini pun bergegas turun rekan Dao. Awalnya Bagas turun sama Seno, Aji dan Gilang. Tapi waktu sampai di Sabana Bagas ini kecapean dan dia minta istirahat dulu sebentar. Waktu itu Aji sama Gilang ini tetap lanjut jalan, jadi yang nemenin Bagas cuman Seno aja waktu itu, berdua lagi. Enggak lama setelah istirahat dan mau lanjut jalan, entah kenapa Bagas ini tiba-tiba ngerasa gelisah rekan Dao. Entah apa yang membuat dia gelisah, tapi waktu itu hatinya terasa sangat gelisah, padahal di sana enggak ada apa-apa. Tapi dia merasa seperti ada yang mau ngejar mereka berdua. Karena ketakutan, Bagas berlari sekencang-kencangnya ke arah bawah ninggalin Seno yang tadi nungguin dia. Karena kaget, Seno teriak, "Bagas ngapain kau? Ngapa kau tiba-tiba lari?" Tapi di situ, meskipun Seno teriak-teriak, Bagas ini udah nggak peduli lagi rekan Dao. Dia lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke Seno yang masih ada di belakang. Karena nggak digubris sama si Bagas yang sedang lari, spontan Seno juga ikutan lari lah mengejar Bagas. Di tengah jalan rekan Dao, Bagas ini juga sempat papasan sama Gilang. Saking kencangnya Bagas berlari rekan Dao, Gilang yang tadi jalan duluan ninggalin Bagas sama Seno di belakang, disalip sama Bagas rekan Dao. Melihat Bagas yang lari terbirit-birit, Gilang teriak, "Woi gas, gas, kenapa gas?" Tapi lagi-lagi, Bagas cuman lari ngelewatin Gilang tanpa jawab apa-apa. Bagas juga sebenarnya nggak tahu kenapa dia lari rekan Dao. Di situ Bagas cuman pengen lari aja udah, karena takut. Gilang juga lari ngejar Bagas. Jadi di situ mereka bertiga kejar-kejaran lah. Bagas sama Seno mengejar Bagas yang mulai menjauh. Di momen itu, Bagas benar-benar tidak tahu rekan Dao kenapa dia berlari. Padahal nggak ada yang dia takuti. Cuman pengen lari aja gitu, kalian paham kan rekan Dao? Tiba-tiba kalian ingin melakukan sesuatu, tapi nggak tahu kenapa dan apa alasannya. Di situ Bagas cuman ngerasa kalau dia harus sesegera mungkin meninggalkan tempat itu. Setelah sampai di pos 3 rekan Dao, barulah Bagas berhenti berlari. Sesampainya di pos 3, di situ udah ada Aji. Ngelihat Bagas yang panik dan udah ngos-ngosan, sontak Aji ini langsung nenangin Bagas. Aji nanya ke Bagas, "Gas, kamu kenapa lari-larian Gas?" Bagas jawab sambil ngos-ngosan, "Aku takut, aku takut." "Takut apa?" "Nggak tahu aku, tapi aku takut Ji." "Seno mana?" "Seno masih di atas. Tadi aku juga papasan sama Gilang, nggak tahu, udah aku tinggalin aja mereka." "Ya udah, kamu tenang dulu. Kita tunggu dulu mereka sebelum turun." Beberapa saat kemudian, akhirnya Gilang sama Seno pun tiba di pos 3. Di situ mereka berdua juga terlihat panik rekan Dao. Gilang langsung nanya ke Bagas, "Gas, kamu kenapa Gas?" Dijawab sama Bagas, "Aku nggak apa-apa kok, maafin aku ya. Aku juga nggak tahu kenapa aku lari. Aku cuman takut aja, tapi aku juga nggak tahu takut sama apaan." Melihat kondisi Bagas udah agak tenang, mereka milih untuk tidak bertanya apa-apa lagi soal kejadian barusan. Mereka istirahat dulu sebentar sambil nunggu instruksi dari panitia soal perjalanan turun menuju ke base camp. Waktu itu, Bagas ini duduk melingkar sama Seno, Gilang, Aji, dan Bang Yono, ketua open trip. Saat mereka lagi asik ngobrol, Bagas nggak sengaja ngelihat ada pendaki laki-laki rekan Dao lagi duduk sendirian di ujung jalur pendakian. Pendaki ini terlihat asing karena dia bukan rombongan pendaki mereka. Awalnya Bagas cuek aja sampai tiba-tiba pendaki itu nyamperin Bagas dan rombongannya rekan Dao. Saat pendaki itu mulai mendekat, Bagas melihat kalau wajah pendaki itu pucat rekan Dao. Muka dia seperti orang sakit dan bajunya lusuh.
Mereka semua yang duduk melingkar termasuk Bagas. Mereka juga melihat pendaki ini. Tak lama, pendaki ini duduk tepat di depan Bagas. Mereka kan duduk melingkar rekan Dao. Nah, pendaki ini duduk lurus dengan posisi duduknya Bagas. Jadi Bagas ini bisa melihat dengan jelas penampilan pendaki ini rekan Dao. Wajahnya sangat pucat dan bajunya sangat lusuh dan sobek. Tak lama, pendaki ini nanya, "Bang, ada sisa makanan enggak bang? Saya lapar. Saya ditinggalin sama teman-teman saya bang." Bagas jawab, "Olah pantas saja muka abang pucat. Ternyata belum makan toh." Tak lama Bagas langsung mengambil cemilan dari ranselnya dan dia kasihlah ke pendaki itu. Dan pendaki itu langsung mengambil makanan itu dan dia makanlah itu wafer sambil ngobrol basa-basi. Tak lupa pula anggota yang lain juga menyapa pendaki ini. Pendaki itu nanya, "Kalian dari mana, asalnya dari mana?" Bang Yono jawab, "Beda-beda bang, kami rombongan trip soalnya." "Oh, pantesan rame." "Iya bang, abang dari mana?" "Aku Kamal, aku dari Solo." "Oh iya, abang daki sama siapa?" "Ada beberapa temanku dari Solo juga, tapi mereka udah turun duluan. Soalnya aku jalannya lama, ini sepatuku udah jebol," kata Kamal. "Oh, ya udah bang, gabung sama kita aja, bentar lagi kita mau turun kok," kata Bagas. "Iya boleh, makasih. Makasih udah ajak aku join dan turun bareng," kata si Kamal. Enggak lama kemudian, mereka pun mulai jalan turun. Yang tadinya masih jalan satu rombongan itu, rekan Dao, lama-kelamaan mereka mulai berjarak dan berpisah. Mereka yang masih kuat pada jalan duluan, ninggalin mereka yang sudah mulai merasa capek di belakang. Dan waktu itu, kedua kakinya Bagas mulai terasa sakitnya. Soalnya sebelumnya dia lari kan, dan disitulah kakinya mulai terasa sangat nyeri dan pegal. Jadinya Bagas ini adalah salah satu dari mereka yang jalannya pelan, termasuk Kamal. Sepatu dia kan robek rekan Dao, maka dia cuma bisa jalan pelan-pelan sambil memapah Jamal. Saat cuaca sudah mulai gelap, mereka yang tertinggal di belakang ini memutuskan untuk istirahat sebentar di pos 2. Di sana mereka cuma istirahat sebentar, kemudian lanjut jalan lagi apalagi menuju ke base camp. Perjalanan masih cukup jauh, tapi karena udah kecapekan, di titik itu Bagas sudah mulai nggak fokus rekan Dao. Dia udah nggak peduli mau lewat jalan manapun. Pokoknya selagi dia melihat ada jalan, berarti itulah jalannya. Dia udah nggak peduli mau itu jalan benar atau salah, pokoknya jalan aja udah. Setelah berjam-jam lamanya, entah kenapa, Bagas sama Kamal ini belum juga sampai di pos 1 rekan Dao. Di titik itu, hati Bagas udah mulai resah. Dia mikir, apa mungkin dia kesasar lagi? Perasaan kemarin waktu naik nggak selama ini. Harusnya perjalanan turun itu lebih cepat daripada perjalanan naik kan rekan Dao. Tapi Bagas sama Kamal udah jalan beberapa jam, tapi masih belum sampai juga di pos 1. Waktu itu langit mulai gelap rekan Dao. Karena minim penerangan, Bagas harus ekstra fokus nih sama kondisi jalan supaya dia nggak kesandung. Saking fokus dan badan dia sudah terasa sangat capek rekan Dao, Bagas ini sampai nggak memperhatikan kondisi Bang Kamal yang ada di sampingnya itu. Dia cuman fokus ke jalan supaya cepat sampai. Sampai tiba-tiba dia dengar ada suara orang jatuh di belakang dia. Brak. Waktu dilihat, itu ternyata Bang Kamal. Bagas nanya, Bang, kenapa bang?" Di situ muka Bang Kamal udah pucat sepucat-pucatnya rekan Dao. Di situ Kamal jawab, "Aku capek gas, udah nggak sanggup lagi aku jalan." "Bang, jangan ngomong gitu bang. Udah ayo yuk kita jalan, biar aku bantu, kuat-kuatin." Tapi di situ Kamal cuma bilang, "Aku nggak kuat gas, kamu sekarang jalan sendiri aja ya gas." "Nggak apa-apa kok." Mendengar itu, apa enggak panik Bagas rekan Dao? Di situ, selain karena kondisi fisik Bagas yang sudah mulai sangat kelelahan, Bagas juga ngerasa takut. Ini juga pendakian pertamanya. Yang jelas, Bagas nggak hafal perjalanan turun ke base camp. Ditambah lagi kondisi langit juga udah mulai gelap dan hanya ada mereka berdua di sana. Di sana Bagas juga nggak melihat ada rombongan lain di belakang. Nggak mungkin Bagas turun sendirian kan rekan Dao. Bagas bilang lagi, "Bang, udahlah, aku di sini aja temenin abang. Di atas juga masih banyak pendaki. Kita tunggu aja lah, siapa tahu ada yang bisa nolongin kita. Istirahat aja di sini sebentar." Kamal jawab, "Jangan gas, jangan. Kamu harus cepat turun sebelum nanti langit makin gelap. Bahaya kalau lama-lama di sini. Udah kamu ikutin aja jalannya. Pokoknya ambil aja jalan yang besar. Pokoknya jangan belok ke jalan setapak. Nanti sebelum pos 1, ada rawa sama ada persimpangan jalan. Kamu tetap ambil jalan lurus ya." Mendengar itu makin panik Bagas rekan Dao. Gak mungkin dia turun sendirian. Apalagi dia ini pendaki pemula. Ditambah suasana yang mulai gelap dan menyeramkan. Ngelihat Bagas yang ragu, Bang Kamal bilang lagi, "Gas, kamu ini orang baik. Makasih, ya udah ngasih aku makanan. Sekarang kamu pulang aja, kamu pasti sampai." "Kamu nggak usah cemasin aku juga udah sampai kok." Bagas jawab, "Bang, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Udah pergilah sana cepet," kata Kamal. "Ya udah bang, aku lanjut jalan turun dulu ya. Abang tunggu di sini, nanti kalau aku udah ketemu sama rombongan, aku cari bantuan buat abang. Nanti kalau abang melihat ada pendaki turun terus, abang sudah mulai mendingan,
Ikutlah sama mereka ya bang, kata Bagas. Dengan berat hati, Bagas pun berjalan meninggalkan Kamal yang sedang terduduk lemas di sana. Setelah Bagas jalan agak jauh rekan Dao, Bagas akhirnya sampai di rawa dan di persimpangan jalan. Itu berarti sudah dekat sama pos 1, sesuai arahan dari Bang Kamal. Di situ, Bagas pun mengambil jalan lurus. Nggak berselang lama, Bagas disalip dari belakang sama pendaki. Pendaki yang biasanya langsung muncak dan turun di hari itu juga. Pas nyalip Bagas, pendaki itu bilang, "Mas, nanti jangan belok ya mas, lurus aja." Karena pendaki itu turun sambil berlari, Bagas nggak sempat nahan. Bagas teriak, "Mas, mas, mas. Tadi mas melihat pendaki yang duduk di jalur pendakian nggak mas?" Bagas ini berniat untuk nanya Kamal, tadi yang di belakang. Pendaki itu jawab, "Enggak ada mas, enggak ada orang di sana." Heranlah si Bagas, kok bisa dia enggak lihat Kamal? Padahal Kamal berhenti tepat di sisi jalur pendakian. Tapi di situ Bagas masih positive thinking. Mungkin Kamal tadi lagi buang air. Bagas teriak, "Makasih bang." Tak lama Bagas disalip lagi sama pendaki lain yang sama seperti sebelumnya. Di situ Bagas nanyain hal yang sama. "Mas tadi ada ngelihat pendaki duduk di pinggir jalan enggak mas?" Tapi jawaban dia sama rekan Dao. Pendaki itu bilang, enggak ada. Enggak ada siapa-siapa di atas." Makin heranlah Bagas di sana. Kok bisa nggak ada yang lihat Bang Kamal, padahal dia berada tepat di sisi jalur pendakian? Bagas mikir, apa jangan-jangan Bang Kamal ini nyasar, hilang, apa gimana? Mulai panik Bagas di situ rekan Dao. Bagas terus jalan dengan perasaannya sudah mulai campur aduk. Di satu sisi, Bagas pengen putar balik ke atas untuk pastiin kondisi Bang Kamal. Tapi di sisi lain, Bagas juga sudah mulai sangat kecapean dan takut rekan Dao. Di situ Bagas mikir bahwa dia harus nyampe dulu ke base camp. Karena dia nggak bisa mencari Bang Kamal sendirian, akhirnya Bagas cuma bisa lanjut turun lagi biar cepat sampai dan biar bisa minta bantuan. Beberapa saat kemudian, Bagas disalip lagi sama 4 orang pendaki dan kali ini mereka duluan yang nyapa. Mas sendiri aja mas." "Enggak, tadi rame bareng open trip, tapi kakiku sakit, makanya aku ketinggal." Di situ Bagas bilang, kalau tadi dia berdua sama pendaki asal Solo, tapi dia nyuruh Bagas turun duluan. Bagas bilang kalau dia masih di atas, dia nggak kuat jalan. Bagas nanya ke mereka, "Tadi kalian sempat papasan sama dia nggak?" Mendengar Bagas nanya tentang Bang Kamal, salah satu dari mereka jawab, "Pendaki asal Solo, emang dia berhenti di mana mas?" Bagas bilang, "Aku nggak tahu pastinya di mana. Yang jelas setelah pos 2, sebelum pos 1, dia duduk di tepi jalur. Kalian lihat dia nggak?" Mereka jawab, "Enggak kayaknya. Kami nggak lihat siapa-siapa mas di sana. Atau mungkin dia udah lanjut jalan." Bagas bilang, "Nggak mungkin mas, boro-boro mau lanjut jalan. Ngomong aja udah nggak kuat. Coba kalian ingat-ingat lagi, dia pakai kemeja merah sama pakai celana training." "Enggak ada mas, enggak ada siapa-siapa di sana. Kami juga tadi jalan santai kok, enggak berlari." Salah satu dari mereka nanya ke 3 temannya yang lain, "Kalian lihat pendaki di atas?" Dan mereka juga bilang, "Enggak ada." Di situ perasaan Bagas makin gak karuan rekan Dao. Dia khawatir sama keadaan Kamal. Makin lama perasaan Bagas makin panik dan gelisah. Dalam hati bertanya-tanya, "Kamal ini kemana? Kok bisa gak ada yang lihat?" Di situ Bagas memutuskan untuk menyusul ke atas, tapi dihadang sama keempat pendaki ini. Mereka bilang, "Mas jangan dulu mas, turun dulu aja. Nanti di bawah kita cari bantuan untuk teman mas di atas." Bagas jawab, "Nggak bisa bang, kasihan dia sendirian di atas. Semua pendaki yang lewat aku tanya juga nggak ada yang lihat kalau dia. Kenapa gimana mas?" "Nah justru itu, kamu nggak bisa berangkat sendirian ke atas. Kalau misalnya dia jatuh gimana? Kamu juga nggak bisa nolong sendirian kan?" kata mereka berempat ini. Karena ditekan dan dibujuk, akhirnya Bagas mau diajak turun dulu ke base camp. Sesampainya di base camp, keempat pendaki tadi langsung mendatangi open trip Bagas sambil marah-marah rekan Dao. Mereka bilang, "Kalian nih gimana? Itu teman kalian kan?" Sambil nunjuk ke arah Bagas. "Kok dibiarkan turun sendirian? Tadi kami melihat dia linglung loh." Katanya, temennya ada yang lagi sakit, tapi kami nggak ketemu siapa-siapa di atas selain dia. Bang Yono, ketua open trip yang dengar omelan, itu juga langsung klarifikasi. "Bang, kami nggak ninggalin Bagas sendirian bang. Tadi Bagas emang turun berdua sama pendaki lain asal Solo, namanya Bang Kamal," katanya. Mereka berempat bilang lagi, "Tapi kami nggak ketemu siapa-siapa di jalur pendakian itu, selain Mas Bagas ini." Bang Yono bilang, "Mungkin waktu kalian lewat, Bang Kamal itu lagi buang air kali bang. Udah, kita coba tanya dulu aja lah ke si Bagas." Bang Yono langsung nanya ke Bagas rekan Dao soal kejadian tadi. Bagas pun langsung menceritakan semuanya sama mereka yang ada di sana. Setelah menceritakan semuanya, Bagas bilang, "Kita cari Bang Kamal yuk. Kasihan dia lapar, dia sendirian. Kalau dia kenapa-napa gimana gitu." Bang Yono bilang lagi, "Bagas, kita tunggu aja dulu. Siapa tahu Bang Kamal udah jalan turun." Dan waktu itu, memang masih banyak pendaki yang lagi turun rekan Dao. Setiap ada yang sampai di base camp, mereka langsung bertanya, "Kalian lihat pendaki nggak? Bajunya baju merah, celana training?" Tapi, jawaban mereka semua yang baru sampai di base camp ini, semuanya sama rekan Dao. Mereka bilang kalau nggak ada pendaki lain di atas dengan penampilan seperti itu. Takut terjadi sesuatu, Bagas sama teman-temannya barulah memutuskan untuk lapor ke petugas registrasi. Mereka jelasin semua kronologinya dari awal sampai akhir. Petugas ini nanya, "Kalian ketemu langsung enggak sama orangnya? Siapa aja yang lihat?" Bang Yono jawab, "Kami lihat bang,
Gilang, Seno, Aji, Bagas, dan saya melihat semua. Seolah tahu apa yang terjadi, petugas registrasi ini langsung keluar dari posnya. Dia nyamperin Bagas, ditepuk-tepuk pundaknya rekan Dao. Tak lama, petugas ini menyampaikan sesuatu yang bikin Bagas dan yang lain shock rekan Dao. Petugas ini bilang, "Alhamdulillah kamu selamat mas. Orang yang kamu temui itu bukan manusia. Dia pendaki yang sudah meninggal. Dan mayatnya memang ditemukan di sekitar pos 2 dan pos 3. Dia memang sering nampakin diri. Bukan cuman kemas aja. Ternyata Kamal bukan manusia rekan Dao." Mendengar itu, Bagas langsung nangis sejadi-jadinya rekan Dao. Dia sangat tidak menyangka. Dia berjalan bareng, ngobrol bareng, dan istirahat bareng rekan Dao. Bahkan Bagas sama Kamal ini juga saling bantu satu sama lain. Terlebih Bagas ini sudah diberi petunjuk sama Bang Kamal ini rekan Dao. Bang Yono, Aji, Gilang, semua juga melihat orang itu. Dia datang bilang lapar, terus dia makan kok wafer yang Bagas kasih. Tapi langsung keingat lagi sama ucapannya Bang Kamal sebelum mereka berpisah. Dia bilang apa rekan Dao? Sekarang kamu cepet pulang, kamu pasti sampai. Jangan khawatirkan aku, karena aku juga udah sampai. Jangan-jangan dari kalimat itu, secara tidak langsung, Bang Kamal ini lagi bilang, rumahku sekarang ada di gunung, dan aku udah sampai di sini. Semua kejadian itu bikin perasaan Bagas langsung campur aduk rekan Dao. Bang Roni si ketua porter tadi bilang lagi, "Nggak apa-apa Gas, semoga ini nggak bikin kau kapok naik gunung." Walaupun kondisi Bagas saat itu sangat shock rekan Dao. Kejadian itu memang nggak bikin Bagas kapok sama sekali. Beberapa hari kemudian, waktu keadaan udah lebih tenang, Bagas kembali mendaki gunung. Dan sampai sekarang, Bagas ini masih suka mendaki gunung rekan Dao. Bukannya kapok atau trauma rekan Dao. Semenjak kejadian di pendakian pertamanya itu, Bagas ini justru menjadi salah satu orang yang suka mendaki gunung sampai hari ini. Semoga di pendakian selanjutnya Bagas selalu aman dan terjaga rekan Dao. Amin ya rabbal alamin. Oke rekan Dao, jadi itulah kisah mistis yang dialami Bagas saat pertama kali mendaki gunung. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa segala sesuatunya tergantung niatnya. Kalau niatnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Tapi kalau niatnya jelek, hasilnya juga bisa jelek. Di pendakian ini, apa sebenarnya tujuan Bagas rekan Dao? Untuk membuktikan apakah gunung ini benar-benar horor kan rekan Dao? Dan kecurigaannya langsung dijawab rekan Dao. Di sepanjang perjalanan dari muncak sampai turun, Bagas benar-benar mengalami banyak sekali kejadian mengerikan rekan Dao. Kalian masih yakin kalau alam itu aman? Asal jangan berulah, semuanya pasti aman rekan Dao. Oke rekan Dao, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk saran cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Mimpi Horor.